Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Utama. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit membahas tentang tipe data, variabel, kemudian operator. Mungkin langsung saja kita masuk pada tipe data. Adapun tipe data adalah jenis data yang mempunyai batasan tempat dan karakteristik sesuai dengan interpretasi data dan dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Adapun jenis-jenis tipe data, yang pertama tipe data primitif. Tipe data primitif merupakan tipe data yang secara default telah terdefinisi atau support pada sebuah bahasa pemrograman, atau bisa juga disebut sebagai tipe dasar yang paling sering digunakan oleh programmer. Kemudian selanjutnya tipe data non-primitif. Tipe data non-primitif merupakan tipe data yang secara default tidak terdefinisi oleh suatu bahasa pemrograman dan didefinisikan oleh programmer itu sendiri. Itu yang membedakan antara tipe data primitif dan tipe data non-primitif. Baik, contoh tipe data primitif. Yang pertama ada integer. Tipe data yang satu ini dapat didefinisikan sebagai bilangan bulat. Contoh tipe data integer adalah 8, minus 12, 215, dan lain-lain. Kemudian float. Tipe data float seringkali juga disebut tipe data bilangan real. Contoh tipe data float adalah 3,14 atau 1,2. Selanjutnya char. Tipe data char biasanya terdiri dari suatu angka, huruf, tanda baca, atau karakter khusus dalam bahasa pemrograman. Data char tidak memiliki batasan dan biasanya menggunakan tanda baca kutip ganda di bagian depan serta belakang. Seringkali penulisan karakter kosong digantikan dengan tulisan nol. Baik, selanjutnya contoh tipe data non-primitif. String yang pertama adalah string. Jenis tipe data string juga terdiri dari kumpulan karakter dengan panjang tertentu. Penulisan karakter string dalam bahasa pemrograman juga diawali dan diakhiri dengan kutip ganda. Contoh kampus, perpustakaan. Ini mirip-mirip dengan penggunaan char tadi. Kemudian selanjutnya array. Tipe data array termasuk tipe data komposit karena dapat menyimpan tipe data yang sejenis. Baik, selanjutnya untuk variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan sebuah data atau nilai, value, pada memori atau merupakan kontainer yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai pada sebuah program dengan tipe tertentu. Ini penjelasan untuk variabel. Selanjutnya aturan penulisan variabel. Ada 4 aturan yang saya bahas di sini. Yang pertama, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci dari Java seperti if, for, switch, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, nama variabel boleh menggunakan huruf, angka 0 sampai 9, garis bawah, underscore, dan simbol $. Namun, penggunaan garis bawah dan simbol lebih baik dihindari. Artinya, di sini lebih disarankan untuk menggunakan angka, yaitu angka 0 sampai 9. Kemudian ketiga, nama variabel harus diawali dengan huruf kecil, karena Java menggunakan gaya camel case. Yang keempat adalah apabila nama variabel lebih dari satu kata, maka kata kedua dituliskan dengan diawali dengan huruf besar dan seterusnya. Contoh nama variabel. Selanjutnya operator. Jadi operator adalah suatu simbol yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan aksi terhadap satu atau lebih operan. Operan sendiri adalah sesuatu yang dioperasikan oleh operator dalam pemrograman. Operator dalam pemrograman digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Misalnya kita ingin menjumlahkan nilai variabel X dan Y, maka kita bisa menggunakan operator penjumlahan. Kemudian di dalam Java ada 4 tipe operator, yaitu operator aritmatika, yang kedua operator pembanding, yang ketiga operator penugasan, kemudian yang keempat operator logika. Untuk operator aritmatika, yang pertama kita bahas operator aritmatika. Untuk operator aritmatika adalah operator yang sering kita gunakan untuk hitung-menghitung, seperti kali, bagi, tambah, kurang, dan lain. Apabila untuk penjumlahan,
menghitung itu kita menggunakan operator aritmatika. Untuk kode-kodenya ada, untuk simbolnya ada yang umum sih. Yang pertama plus, kurang untuk pengurangan, plus untuk penjumlahan, bintang. Karena kalau dalam keyboard kita tidak ada perkalian, maka menggunakan kode ini. Perkalian, kemudian ada garis miring untuk pembagian, kemudian persen untuk sisa pembagian. Untuk selanjutnya yaitu operator pembanding, merupakan suatu operator yang digunakan untuk membandingkan antara dua buah nilai. Operator pembanding hasilnya hanya bernilai true dan false. Jadi untuk operator pembanding ini artinya kita ingin membandingkan sesuatu, atau dalam sebuah codingan kita ingin membandingkan, maka kita menggunakan operator pembanding. Adapun kode-kodenya yaitu sama dengan, ada dua, artinya sama dengan, kemudian tanda seru sama dengan tidak sama dengan, besar, lebih besar dari, kecil. Ini saya juga tidak tahu nama simbolnya, cuman kalau ke kanan artinya kan lebih besar, kemudian kecil. Nah, untuk yang besar lebih besar dari, kemudian kecil kurang dari, besar sama dengan, lebih besar sama dengan, kecil sama dengan, kurang dari sama dengan. Selanjutnya operator penugasan digunakan untuk memberi tugas suatu variabel untuk melakukan suatu proses. Operator ini sering digunakan dalam pemrograman untuk mengulangi suatu perintah. Adapun kodenya atau simbolnya, yang pertama sama dengan pemberian nilai, plus 0 penambahan bilangan, plus sama dengan penambahan bilangan, kurang sama dengan pengurangan bilangan, bagi sama dengan pembagian bilangan, kemudian persen perolehan sisa pembagian. Nah, ini untuk operator penugasan. Kemudian yang terakhir operator logika. Operator logika adalah operator yang membandingkan beberapa data. Nah, membandingkan data bisa lebih dari dua atau lebih pembandingnya. Dan yang dibandingkan harus berupa tipe data boolean, mirip dengan operator pembanding. Hanya perbedaannya adalah jika operator pembanding yang dibandingkan adalah dua buah data, dan tipe datanya terserah, bisa int, double, float, dan lain-lain. Namun hasilnya berupa boolean. Ini adapun penjelasannya ada di bawah. Untuk operator, kodenya dan artinya dan, kemudian garis 2, atau apabila kamu menggunakan operator dan, maka syaratnya adalah sebagai berikut. Kondisi 1 false, kondisi 2 false, hasilnya false. Kondisi 2 hasilnya false, kondisi 2 true, maka hasilnya juga false. True, false, hasilnya false. True, true, hasilnya true. Nah, inilah penjelasannya. Oke, teman-teman bisa lihat di bawah. Baik, akan dilanjutkan di penjelasan berikutnya.
아버지 앞으로 받아들이셔야지. 네가 잘못이 그리고 네 친구 태어나는 네 엄마하고 난 그렇게 넌 행복한 가정을 꾸려나가고 맞습니다. 아버지. 그리고 나는 넌 단 한 번도 무혈하고 죽이 한 적이 없어. 그러니까 앞으로 쓸데없는 욕심으로 네 자신을 망치고 회사를 망치는 일이 없다. 유정아, 나야. 전화 안 받네. 나 지금 집에 가는데 뭐 먹고 싶은 거 없어? 있으면 이거 듣는 대로 나한테 전화해줘. 그리고 유정아, 네 말이 맞았어. 아버지가 날 미워하신 건 아닌 것 같아. 하여튼 집에 가서 보자. Ano, kumain lagi. 왜요? 무슨 일인데요? 이 일을 또 무슨 일인데요? 이 일을 어떻게 해야 될지 아무리 생각해도 모르겠어. 무슨 일인지 말씀을 해보세요. 세기가 유정이가 세기가 알게 됐어. 한의사 교통사고부터 기억나 Yung ano, no?